Ayah, ibu dan seluruh keluargaku bangga dan bahagia mengetahui calon suamiku seorang polisi. Tak disangka saat pesta pernikahan justru semua kacau setelah semua orang tahu kalau calon suamiku adalah polisi gadungan. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, lampu-lampu kota memantulkan cahaya kuning yang berkilau di atas aspal. Aku duduk di sebuah kafe sederhana di pinggir kota, kafe yang sering kami datangi sejak kuliah dulu. Aroma kopi hitam dan roti panggang menyeruak. Tapi bagiku malam itu semuanya hambar. Di hadapanku duduk Rizal, lelaki yang selama 5 tahun terakhir ku sebut sebagai rumah, sandaran, dan mimpi masa depan. Namun malam itu, tatapannya dingin. Tangannya meremas gelas kopi yang sudah hampir dingin, tapi matanya tak berani menatapku. Aku mencoba menahan suaraku agar tidak pecah. Apa benar, Zal? Besok kau menikah? Dengan perempuan itu? Suasana hening. Hanya terdengar denting sendok dari meja sebelah. Rizal menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa membatalkan. Keluargaku sudah sepakat. Katanya pelan, seolah kata-kata itu lebih ringan daripada luka yang menusuk dadaku. Aku tercekat. Sepakat? Ulangku dengan nada getir. 5 tahun aku bersamamu, Jal. 5 tahun. Aku menunggumu, mendukungmu, bahkan rela menjual gelang peninggalan ibu agar kau bisa kuliah. Dan sekarang kau tega bilang keluargamu sudah sepakat seakan-akan aku ini cuma kesalahan. Rizal mendengus pelan, lalu akhirnya menatapku dengan sorot mata yang tak lagi hangat. Cukup, Nina. Jangan buat aku merasa bersalah. Anggap saja takdir kita memang bukan bersama. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua kebisuan yang ia tunjukkan malam ini. Aku bergetar, mencoba memahami apakah lelaki yang duduk di depanku ini masih Rizal yang sama, yang dulu pernah berjanji akan membangun rumah kecil dengan halaman penuh bunga. Aku ini siapa buatmu, Zal? Tanyaku lirih, hampir berbisik. Apa aku cuma batu loncatan? Perempuan bodoh yang kau manfaatkan untuk menyelesaikan kuliahmu? Dia menggeleng, tapi wajahnya tetap keras. Jangan bicara begitu, Nina. Kau tahu aku mencintaimu. Aku tertawa getir, penuh kepahitan. Cinta? Apa cintamu bisa menghapus undangan pernikahan yang sudah tersebar? Apa cintamu bisa membuat aku tetap jadi perempuan yang kau bawa ke hadapan orang tuamu? Tidak, Zal. Kau hanya mencintaiku saat kau butuh. Setelah itu, kau buang aku seperti ini. Rizal terlihat gelisah. Ia memainkan sendok di atas meja, menunduk agar tak perlu melihat air mataku. Kau tidak mengerti, Nina. Aku terjebak. Keluargaku punya kepentingan dengan keluarga Ratna. Pernikahan ini, demi bisnis, demi masa depan. Aku menatapnya tidak percaya. Jadi aku kalah dengan bisnis? Dengan uang? 5 tahun perjuangan kita tidak ada artinya dibandingkan kepentingan keluargamu. Jangan menyalahkanku terus, Nina. Suaranya meninggi. Beberapa orang di kafe menoleh, tapi aku tak peduli. Aku juga tidak ingin begini. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku anak lelaki satu-satunya. Aku tidak bisa menentang keluarga. Kalau aku melawan, mereka akan membuangku. Apa kau mau hidup sengsara bersamaku? Hatiku semakin remuk mendengarnya. Dal,
Sejak kapan kau takut hidup susah? Bukankah dulu kita selalu bercanda soal itu? Kau bilang, asal ada aku, makan tempe pun bahagia. Dan sekarang, kau tanya aku mau atau tidak hidup sengsara? Padahal aku sudah buktikan aku mau. Aku rela menjual apapun demi kau. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Pipiku basah, tanganku bergetar di atas meja. Rizal hanya terdiam, mulutnya terkunci, matanya kosong. Kalau begitu, jawab aku jujur. Zal, suaraku pecah. Kalau besok bukan karena keluargamu memaksa, kalau kau bebas memilih, apa kau tetap menikah denganku? Dia terdiam. 5 detik. 10 detik. Hening. Jawaban itu tidak pernah keluar. Dan dari diamnya, aku tahu jawabannya. Aku berdiri, kursi bergeser menimbulkan bunyi berderit. Beberapa orang mulai memperhatikan, tapi aku tidak peduli. Terima kasih, Rizal. 5 tahun aku menaruh seluruh hidupku padamu. Tapi malam ini aku sadar, aku hanya sedang bermimpi sendirian. Aku meraih tas kecilku dengan tangan gemetar. Tapi sebelum melangkah pergi, Rizal menggenggam pergelangan tanganku. Nina, jangan pergi seperti ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menoleh dengan tatapan penuh luka. Kau sudah kehilanganku, Zal. Besok, di pelaminan itu, aku bukan siapa-siapa lagi. Aku melepaskan genggamannya, meninggalkan kafe itu dengan langkah gontai. Di luar, udara malam menusuk kulit, dingin dan perih, seolah ikut menertawakan kebodohanku. Namun langkahku terhenti ketika ku dengar suaranya dari belakang. Rizal berlari mengejarku, berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Wajahnya kusut, matanya memerah. Nina, dengarkan aku dulu, teriaknya. Aku menoleh dengan sisa tenaga. Untuk apa lagi, Zal? Semua sudah jelas. Dia meraih bahuku, suaranya bergetar. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau pergi dengan membenciku. Aku menatapnya, kali ini dengan senyum getir. Kau ingin apa, Zal? Aku tetap mencintaimu sementara kau menikah dengan orang lain? Aku jadi perempuan simpanan yang kau datangi diam-diam? Tidak. Aku punya harga diri. Rizal terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Aku harap perempuan itu membuatmu bahagia, ucapku lirih. Karena aku sudah tidak bisa lagi. Aku berbalik, melangkah pergi, membiarkan Rizal berdiri kaku di bawah cahaya lampu jalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melangkah sendirian, tanpa genggamannya, tanpa janji-janji manisnya. Hanya ada luka yang menempel di dada, luka yang mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Hari-hari setelah itu aku lalui seperti mayat hidup. Rasanya seluruh dunia berhenti bergerak. Hanya aku yang masih terjebak di dalam kepedihan. Pagi datang, tapi aku tak pernah menyambutnya. Siang berganti malam, tapi aku tetap berdiam di kamar, menatap langit-langit, menahan sesak yang tak pernah reda. Aku lebih sering mengurung diri, enggan bertemu siapapun. Kadang hanya menatap ponsel berjam-jam, membuka chat lama dengan Rizal, membaca ulang janji-janji manisnya. Bodohnya aku, meski tahu semuanya sudah berakhir, aku tetap mencari sisa-sisa kebahagiaan dari kata-kata yang kini terasa palsu. Setiap malam, ibu selalu mengetuk pintu kamarku. Suaranya lembut, penuh kesabaran yang membuat dadaku makin sesak. Nak, ini susu hangat dulu. Tolong diminum ya, katanya sambil masuk pelan-pelan. Aku hanya menoleh sekilas, wajahku kusut dengan mata bengkak. Gelas itu kuterima, tapi seringkali hanya kusesap sedikit lalu kutaruh di meja.
Ibu duduk di tepi ranjang, mengusap rambutku. Berapa lama lagi kau mau begini, Nina? Jangan biarkan dia merusak hidupmu sampai sejauh ini. Aku menunduk, suaraku pecah. Bu, sakit sekali rasanya. 5 tahun, Bu. Aku kasih semua yang kupunya, bahkan gelang peninggalan ibu pun sudah tak ada. Tapi dia tega menikah dengan orang lain. Aku merasa seperti orang bodoh. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau bukan bodoh, Nak. Kau hanya terlalu tulus. Dan orang yang terlalu tulus kadang disakiti, karena dunia ini tidak adil. Tapi percayalah, luka ini akan sembuh. Aku menggeleng, air mataku jatuh lagi. Aku tidak tahu apakah bisa, Bu. Rasanya hampa sekali. Ibu tak menjawab, hanya memelukku erat. Pelukan itu hangat, tapi justru membuat tangisku pecah semakin keras. Siang harinya, ayah sering mengajakku duduk di teras. Ia merokok seperti biasa, kepulan asapnya membentuk lingkaran kecil di udara. Aku hanya duduk diam, menatap jauh ke jalan yang sepi. Nina, suara ayah berat tapi tegas, jangan habiskan air matamu untuk orang yang tidak menghargaimu. Dia bukan lelaki yang pantas kau tangisi. Aku menelan ludah, mencoba menahan tangis. Tapi, yah, aku sudah terlalu dalam. Aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti mencintai. Ayah menghela napas panjang, lalu menepuk bahuku. Kau pikir dulu ayah tidak pernah patah hati? Ayah pernah, bahkan lebih buruk dari ini. Tapi justru dari sana ayah belajar. Kalau orang yang tepat tidak akan membuatmu merasa sejatuh ini. Percayalah, kalau dia memang jodohmu, dia tidak akan memilih pergi. Aku menatap ayah dengan mata sembab. Tapi kenapa harus aku? Yah, kenapa harus aku yang ditinggalkan? Ayah menatapku lekat-lekat. Karena kau kuat. Kau hanya belum menyadarinya. Luka ini akan membuatmu jadi perempuan yang lebih tegar, lebih berharga. Kau akan lihat nanti. Aku tak menjawab, hanya menunduk. Tapi entah kenapa, kata-kata ayah itu menancap dalam. Berbeda dengan ibu dan ayah, adikku Rina punya cara sendiri untuk menghiburku. Suatu sore, ia masuk kamar tanpa mengetuk, langsung menjatuhkan diri di ranjangku. Kak, ayo bangun. Kalau terus tiduran begini, kasurmu bisa protes, katanya sambil mencubit pipiku. Aku mendengus pelan. Rin, aku lagi tidak mood bercanda. Ya justru itu. Kalau terus murung, wajah cantik kakak bisa cepat keriput. Mau nanti ketemu Rizal dengan muka kayak nenek-nenek, godanya sambil terkikik. Aku melotot lemah. Jangan sebut namanya lagi, Rin. Rina menutup mulut pura-pura terkejut. Oh iya, maaf. Lupa. Mulai sekarang dia kita sebut mantan calon pengantin gagal ganteng. Setuju? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku tersenyum kecil. Kamu ini ya. Lo, berhasil kan bikin kakak senyum? Itu prestasi besar lo, katanya bangga. Aku hanya menggeleng, tapi hatiku sedikit lega. Meski tidak banyak, kehadiran Rina membuatku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Malam berikutnya, saat aku kembali berbaring dengan mata terbuka lebar, ibu masuk lagi. Kali ini ia tidak membawa susu, hanya duduk di sampingku. Nina, boleh ibu bicara jujur? Tanyanya lembut. Aku menoleh lemah. Apa, Bu? Kau boleh bersedih, menangis sepuasnya. Tapi jangan terlalu lama. Hidupmu masih panjang, Nak. Jangan kau biarkan seorang lelaki yang tidak tahu bersyukur menghancurkan semua mimpi yang sudah kau punya. Aku terdiam,
air mataku kembali mengalir. Aku takut, Bu. Takut tidak bisa percaya pada siapapun lagi. Ibu menggenggam tanganku erat. Kau tidak perlu terburu-buru percaya. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dulu. Sembuhkan luka ini. Nanti, kalau waktunya tiba, Tuhan akan kirim seseorang yang lebih pantas. Aku menatap ibu, lalu memeluknya erat. Tangis kembali pecah, tapi kali ini ada rasa lega sedikit. Beberapa hari kemudian, Rina kembali dengan ide gilanya. Ia menyeretku keluar kamar. Ayo, Kak, kita jalan ke warung depan, beli es krim. Katanya es krim bisa menyembuhkan patah hati lebih cepat daripada lagu galau. Aku mendengus. Es krim tidak bisa menyembuhkan apapun. Bisa. Minimal bikin lidahmu berhenti terasa pahit. Ayolah, Kak. Kalau kau terus sembunyi di kamar, nanti orang-orang kampung bilang Kak Nina jadi kuntilanak. Katanya sambil tertawa ngakak. Aku akhirnya menyerah, ikut keluar rumah. Walau hanya langkah kecil, tapi di situ aku sadar, aku tidak bisa selamanya mengurung diri. Luka memang dalam, tapi dunia tidak berhenti berputar hanya karena aku patah hati. Hari-hari berikutnya, perlahan aku mulai mencoba. Meski masih sering menangis diam-diam, meski dada masih sesak tiap mengingat pelaminan yang bukan milikku, aku tahu satu hal, aku punya keluarga yang selalu ada untukku. Sore itu langit memerah, cahaya senja menembus sela pepohonan di taman kota. Anak-anak kecil berlarian, tertawa riang sambil mengejar balon. Beberapa pasangan duduk di bangku taman, menikmati waktu bersama. Aku sendiri duduk diam, menatap kosong. Sejak patah hati itu, aku sering datang ke taman, mencari sedikit ketenangan. Melihat anak-anak tertawa membuatku merasa hidup ini masih punya sisi manis. Meski hatiku belum sepenuhnya pulih. Aku terhenyak ketika mendengar suara bariton yang ramah. Maaf, ini bangkunya kosong. Aku menoleh. Seorang pria berdiri di hadapanku. Usianya mungkin akhir 20-an, tubuhnya tegap, mengenakan kemeja biru muda yang rapi. Di tangannya ada helm motor. Rambutnya tersisir rapi, dan senyumnya, entah kenapa, membuat dadaku terasa hangat. Aku menelan ludah, sedikit gugup. Iya, silakan. Ia duduk di sampingku, memberi jarak sopan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup membuatku bisa mencium aroma segar parfumnya. Terima kasih, katanya. Lumayan penuh ya sore ini. Anak-anak seperti tak pernah kehabisan tenaga. Aku mengangguk kecil. Iya. Kalau kita yang main sebentar saja, pasti sudah ngos-ngosan. Pria itu terkekeh pelan. Tawanya ringan, menenangkan. Betul juga. Oh iya, saya Arman, ujarnya sambil sedikit menoleh, mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, lalu menyambut uluran itu. Nina. Tinggal di sini? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, tidak jauh dari taman ini. Kalau Mas Arman? Baru pindah. Saya polisi, baru ditugaskan di daerah sini. Jadi masih sering nyari suasana baru. Taman ini ternyata cukup ramai juga. Aku menatapnya sejenak, agak terkejut. Polisi? Dia tersenyum sambil mengangguk. Kenapa? Kelihatan tidak seperti polisi, ya? Aku menahan tawa. Iya, jujur saja. Kupikir biasanya polisi itu serius, galak, berwibawa. Kalau Mas Arman malah santai begini. Arman ikut tertawa. Kalau di kantor iya, harus begitu. Tapi kalau terus-menerus pasang muka galak, nanti cepat tua. Aku tak bisa menahan senyumku. Rasanya sudah lama sekali aku tidak tertawa ringan seperti ini bersama seseorang.
Obrolan kami berlanjut begitu saja, entah dari mana asalnya. Tentang pekerjaan, tentang kota kecil ini, bahkan tentang makanan kesukaan. Kalau sore-sore begini, saya biasanya cari bakso, kata Arman sambil menunjuk gerobak yang sedang lewat di depan taman. Apalagi kalau ditambah sambal banyak. Aku tertawa. Wah, itu sih cocok sama adikku. Dia juga suka bakso pakai sambal sampai kuahnya merah. Kalau saya tidak bisa, perut tidak kuat. Kalau begitu lain kali saya traktir. Tapi jangan salahkan kalau baksonya bikin ketagihan, katanya dengan nada bercanda. Aku terdiam sejenak. Ada rasa asing, campuran gugup dan hangat, di dadaku. Dulu, ajakan sederhana seperti itu terasa biasa saja. Tapi sekarang, setelah luka panjang, rasanya berbeda. Seakan dunia pelan-pelan mencoba mengembalikan senyumku. Awas, nanti saya tagih beneran, jawabku setengah bercanda. Arman menoleh, menatapku dengan senyum kecil. Kalau ditagih sama Mbak Nina, saya tidak keberatan. Pipiku memanas. Aku buru-buru mengalihkan pandangan ke arah anak-anak kecil yang sedang tertawa. Senja semakin redup. Lampu taman mulai menyala, menambah suasana tenang. Boleh saya jujur? Tanya Arman tiba-tiba. Aku menoleh hati-hati. Tentang apa? Sejak pertama lihat Mbak Nina duduk di sini tadi, saya merasa seperti sedang melihat seseorang yang menyimpan banyak cerita. Matanya terlihat lelah, tapi kuat. Dan entah kenapa, saya ingin mengenalnya lebih jauh. Aku terdiam. Kata-kata itu menembus pertahanan hatiku yang selama ini kukunci rapat-rapat. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Akhirnya aku hanya tersenyum tipis. Kamu terlalu cepat menilai. Arman menggeleng. Bukan menilai. Hanya perasaan. Tapi tidak apa-apa. Kalau suatu hari nanti kamu mau bercerita, saya siap mendengarkan. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai memerah. Tidak pernah aku sangka, di tengah reruntuhan hatiku, ada orang asing yang bisa berkata seperti itu. Waktu terasa cepat berlalu. Aku baru sadar ketika jam di ponsel menunjukkan pukul 7. Wah, sudah malam. Saya harus pulang, kalau tidak ibu bisa khawatir, kataku sambil bangkit. Arman ikut berdiri. Boleh saya antar? Kebetulan saya bawa motor. Aku menggeleng pelan. Tidak usah, rumahku dekat. Terima kasih. Dia tersenyum maklum. Baiklah. Tapi bolehkah saya minta nomor telepon? Biar kalau nanti ada bakso enak, saya bisa kabari. Aku terdiam sesaat, lalu akhirnya menyebutkan nomor ponselku. Entah apa yang mendorongku, tapi aku tahu aku tidak ingin kehilangan kesempatan mengenalnya lagi. Arman mengetik cepat di ponselnya, lalu tersenyum. Sudah tersimpan. Terima kasih, Nina. Sampai ketemu lagi. Aku mengangguk pelan. Sampai ketemu lagi. Malam itu, ketika aku pulang, suasana hatiku berbeda. Ada sesuatu yang ringan, seakan beban yang selama ini menekan dadaku sedikit terangkat. Aku bahkan mendapati diriku tersenyum kecil ketika mengingat percakapan konyol tentang bakso. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin sering hadir dalam kehidupanku. Tidak hanya di taman kota atau di telepon, kini ia mulai akrab dengan keluargaku. Awalnya aku ragu membiarkan ia datang ke rumah, takut dianggap terlalu cepat membuka hati. Tapi Arman punya caranya sendiri, tenang, penuh sopan santun, dan selalu tahu bagaimana membawa diri. Suatu sore, ia muncul dengan membawa sekeranjang buah. Senyumnya ramah seperti biasa,
membuat suasana rumah yang dulu muram jadi lebih hidup. "Permisi, Bu. Ini saya bawakan buah sedikit. Jangan ditolak ya," katanya sambil menyerahkan kepada ibuku. Ibu tersipu, wajahnya berbinar. "Astaga, repot-repot amat, Nak. Harusnya kamu datang saja sudah cukup. Tidak usah bawa apa-apa." Arman menggaruk kepala sambil tertawa kecil. "Kalau datang dengan tangan kosong, rasanya kurang sopan, Bu. Lagi pula, siapa tahu nanti buah ini bisa bikin suasana tambah segar." Aku yang duduk di kursi ruang tamu hanya bisa tersenyum tipis, menahan rasa hangat yang menjalar di dadaku. Entah sejak kapan aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Ayahku, yang biasanya pendiam, tampak berbeda sejak mengenal Arman. Sore itu, saat pagar depan rusak, Arman dengan sigap ikut memperbaiki. Tangannya cekatan, keringat membasahi dahinya, tapi wajahnya tetap tenang. "Wah, kamu bisa juga ya masang kawat begini," komentar ayah sambil menghisap rokoknya. Arman tertawa. "Sedikit-sedikit. Yah, kalau di asrama polisi, apa-apa harus bisa sendiri. Jadi terbiasa." Ayah menepuk bahunya dengan bangga. "Nah, ini baru lelaki. Tidak cuma pandai bicara, tapi juga bisa kerja." Aku menatap mereka dari jauh, dan dalam hati aku merasa aneh. Sebelumnya aku tidak pernah membayangkan ada pria lain selain Rizal yang bisa akrab dengan ayah. Tapi kini aku melihat ayah begitu hangat pada Arman, seolah-olah sudah menganggapnya bagian dari keluarga. Rina, adikku yang selalu jahil, justru paling ribut. Suatu kali, saat Arman datang lagi, ia langsung menjerit dari dapur. "Kak Nina, calon istrinya polisi, loh, satu RT bakal heboh ini." Mukaku langsung merah padam. "Rina, bisa diam tidak?" bentakku. Arman malah tertawa lepas. "Waduh, saya belum apa-apa sudah jadi bahan gosip kampung. Nih." Rina cengengesan, sama sekali tidak merasa bersalah. Ya biar semua tahu, Kak Nina dapat jodoh yang mantap. Polisi lagi. Nanti kalau ada yang ganggu, tinggal bilang ke calon abang ipar. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, sementara ibu hanya geleng-geleng kepala. Dasar anak ini, ada saja tingkahnya. Tapi dalam hati aku tidak bisa memungkiri, ada rasa senang mendengar kata-kata Rina, meski aku tahu semua itu masih terlalu dini. Malam itu, setelah makan malam bersama, suasana meja makan kami berbeda dari biasanya. Dulu, sejak aku patah hati, meja makan terasa dingin dan sepi. Aku sering tak berselera makan, hanya mengaduk nasi tanpa kata. Tapi kini, dengan Arman duduk di situ, percakapan mengalir hangat. "Ayah, kalau ada maling, langsung telepon saya ya. Saya dan tim pasti datang," kata Arman sambil tersenyum. Ayah tertawa. "Hahaha, jangan-jangan kalau saya telepon jam 3 pagi, kamu tetap datang." Arman mengangguk mantap. "Wajib. Yah, itu sudah tugas saya." Ibu menatapnya dengan bangga. "Bagus sekali. Jadi polisi itu memang harus sigap. Ibu bangga ada lelaki seperti kamu masih mau dekat dengan keluarga sederhana seperti kami." Arman menunduk sopan. "Jangan bilang begitu, Bu. Justru saya yang bersyukur bisa diterima dengan baik di sini." Aku memperhatikan percakapan itu sambil berusaha menyembunyikan senyumku. Rasanya seperti mimpi, rumah yang dulu penuh kesedihan kini dipenuhi tawa lagi. Setelah Arman pulang, aku duduk di ruang tamu sambil melipat baju. Rina tiba-tiba nimbrung, wajahnya nakal. "Kak, jujur deh, kamu sudah mulai suka sama Mas Arman, kan?" Aku melotot. "Apaan sih, Rin? Baru kenal, jangan asal ngomong." "Ah, jangan bohong.
Aku lihat tadi waktu Mas Arman senyum, pipimu langsung merah. Jangan-jangan nanti Kak Nina yang pertama nembak. Rina, bentakku sambil melempar bantal ke arahnya. Dia menghindar sambil tertawa keras. Ya sudah, aku cuma bilang. Tapi jujur, aku senang lihat Kak Nina ketawa lagi. Aku benci waktu kakak murung terus di kamar. Aku terdiam. Rina memang adik yang usil, tapi aku tahu hatinya tulus. Perlahan, aku merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Beberapa hari kemudian, Arman kembali datang, kali ini membawa kue dari toko langganan di kota. Katanya Bu suka kue bolu, jadi saya bawakan, katanya sambil menyerahkan kotak berisi kue harum yang masih hangat. Ibu langsung sumringah. Ya Allah, Nak, kamu ini baik sekali. Kalau terus-terusan begini, ibu bisa kebiasaan dimanjakan. Arman tertawa kecil. Kalau ibu senang, saya juga ikut senang. Aku hanya bisa menatap pemandangan itu dari samping. Hatiku berdesir. Seakan Tuhan benar-benar ingin menunjukkan bahwa masih ada orang yang tulus menghargai keluargaku. Malamnya, aku duduk bersama ayah di teras. Angin berhembus sejuk, suara jangkrik bersahutan. Ayah menyalakan rokok, lalu menatapku serius. Nina, katanya pelan. Aku menoleh. Iya, Yah. Ayah suka sama anak itu. Dia sopan, pekerja keras, bisa diajak ngobrol, dan yang penting, dia bikin rumah kita hidup lagi. Ayah tidak pernah lihat ibumu seceria itu sejak lama. Dadaku menghangat. Tapi Yah, ini kan masih awal. Aku takut berharap terlalu banyak. Ayah menghela napas, lalu menepuk pundakku. Tidak ada salahnya memberi kesempatan. Jangan biarkan masa lalumu menutup pintu kebahagiaanmu. Siapa tahu, Arman memang hadiah Tuhan setelah semua sakit yang kau lalui. Aku menatap ayah, mataku berkaca-kaca. Dalam hati, aku tahu ayah benar. Hari-hari berikutnya, rumah kami benar-benar berubah. Setiap kali Arman datang, tawa terdengar di mana-mana. Rina makin usil dengan leluconnya, ibu selalu sibuk menyiapkan camilan, ayah selalu punya topik obrolan baru. Dan aku, perlahan belajar tertawa lagi. Hari itu, aku masih ingat betul bagaimana Arman menatapku dengan senyum hangat ketika ia mengajakku makan siang. Nin, kau suka makan di tempat mahal atau biasa saja? Tanyanya pelan, sambil menyalakan motor tuanya yang sederhana tapi terawat. Aku tersenyum ragu. Aku nggak terbiasa makan di restoran. Mas, warung kecil pun bagiku sudah cukup. Arman mengangguk mantap. Bagus. Kebetulan aku punya warung favorit. Rasanya nggak kalah dengan restoran manapun. Nanti kau coba. Kami meluncur di jalanan desa yang penuh pepohonan rindang. Angin sore menerpa wajahku, membuat jilbabku berkibar lembut. Rasanya sudah lama sekali aku tidak menikmati perjalanan tanpa beban, tanpa rasa takut atau perasaan dikhianati seperti dulu bersama Rizal. Ada perasaan hangat yang pelan-pelan menumbuhkan sesuatu dalam hatiku. Warung yang dimaksud Arman sederhana sekali. Hanya bangunan kayu dengan atap seng, beberapa meja panjang, dan aroma sop ayam yang langsung menggoda begitu kami masuk. Warung ini terkenal dengan rawonnya, ujar Arman sambil menarik kursi untukku. Aku dulu sering kesini sepulang jaga malam. Aku terkejut. Mas bisa makan di sini sendirian? Nggak takut kesepian? Arman terkekeh. Polisi itu biasa kesepian, Nin. Tapi sekarang, sudah ada teman makan. Tatapannya saat itu membuat pipiku memanas. Aku buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk membuka menu, padahal hatiku berdebar kencang. Kami makan sambil berbincang ringan. Ia bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana ia harus begadang menjaga pos, menenangkan warga yang ribut karena masalah kecil, hingga kisah lucu tentang anak-anak kecil yang suka menirukan gaya polisi lengkap dengan tongkat mainan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang tertawa,
terkadang merasa haru. Mas nggak pernah merasa lelah? Tanyaku ketika ia selesai bercerita. Lelah? Pasti. Tapi ada kepuasan tersendiri kalau bisa membuat orang lain merasa aman. Itu yang bikin aku bertahan, jawabnya tulus. Aku menatapnya dalam diam. Entah kenapa, sosoknya terasa begitu berbeda dari Rizal. Jika Rizal dulu penuh janji manis yang akhirnya hampa, Arman justru tidak banyak bicara soal cinta, tapi tindakannya menunjukkan ketulusan. Hari-hari berikutnya, kami semakin sering bertemu. Terkadang ia datang ke rumah membawa sekotak gorengan, atau sekadar mengajakku berjalan sore ke pasar. Pernah suatu kali, ia menawar harga sayuran dengan lucu hingga pedagang tertawa terbahak-bahak. Mas, jangan malu-maluin, bisikku sambil mencubit lengannya. Apa salahnya? Kalau dapat lebih murah, kan bisa nambah lauk buat makan kita nanti. Jawabnya enteng. Ibu yang melihat kami pulang membawa banyak sayur, hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Arman ini ya, pinter juga belanja. Kau beruntung, Nin. Aku hanya bisa menunduk, malu sekaligus bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, masih ada luka yang sesekali mengetuk hatiku. Malam-malam tertentu, aku masih teringat wajah Rizal, senyum palsunya, janji manisnya, dan pengkhianatan yang hampir menghancurkanku. Aku pernah terdiam lama di teras rumah, menatap langit. Arman yang kebetulan datang menghampiriku bertanya lembut. Kau kenapa, Nin? Aku menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Tapi Arman tidak percaya begitu saja. Ia duduk di sampingku, suaranya rendah. Aku tahu, hatimu pernah terluka. Aku tidak akan memaksa kau melupakan, karena aku bukan siapa-siapa untuk menggantikan kenangan itu. Tapi aku janji, aku akan berusaha hadir bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga. Kata-kata itu menembus pertahananku. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Mas, aku takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau aku kembali dikhianati. Arman meraih tanganku perlahan, seolah takut aku menolak. Nin, cinta itu memang selalu punya resiko. Tapi bukankah lebih baik kita coba, daripada membiarkan rasa takut terus mengikat kita? Aku terisak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengangguk. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Ada perhatian-perhatian kecil yang semakin terasa. Arman selalu memastikan aku sampai rumah dengan aman setiap kali aku pulang dari pasar sore. Ia tak segan membantu ibu mengangkat air sumur atau menemani ayah ke bengkel. Bahkan Rina, adikku yang biasanya cerewet, kini sering menggoda. Kak, kalau nikah sama Mas Arman, jangan lupa aku dikasih baju bagus, ya? Kami semua tertawa, dan aku merasakan suasana rumah yang dulu dingin kini hangat kembali. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku juga sadar, cinta yang tumbuh ini mungkin akan diuji. Aku belum tahu dari mana, tapi perasaan takut itu sesekali muncul. Apalagi jika aku mengingat betapa dalam luka yang pernah Rizal tinggalkan. Tapi kali ini, aku memilih untuk percaya. Karena setiap senyum, setiap kata, dan setiap perhatian Arman, terasa nyata. Bukan sekadar janji manis, melainkan bukti bahwa cintanya sedang tumbuh. Sama seperti cintaku padanya. Hari itu rumah kami terasa berbeda. Sejak pagi ibu sudah sibuk di dapur, memasak berbagai hidangan sederhana tapi istimewa. Opor ayam, sambal goreng kentang, dan kue cucur kesukaan ayah. Bau harum bumbu masakan memenuhi seluruh ruangan, membuat suasana jadi hangat. Aku duduk di kamar dengan hati berdebar-debar. Tanganku sibuk merapikan jilbab di depan cermin, tapi entah kenapa rasanya selalu ada yang kurang. Rina masuk dengan wajah jahilnya. Kak Nina, ih, cantik banget. Jangan sampai nanti abang polisi itu malah salah lihat.
kepincut sama aku, godanya sambil terkekeh. Aku menatapnya tajam, lalu menepuk bahunya. Jangan aneh-aneh deh, Rin. Ini serius. Hari ini keluarganya Arman datang dengan maksud baik. Rina masih saja cekikikan. Ya, aku tahu. Makanya aku senang. Akhirnya rumah kita nggak cuma diisi gosip tetangga tentang luka Kak Nina yang ditinggal Rizal. Sekarang ganti cerita, calon istrinya polisi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang semakin tak karuan. Bayangan tentang Rizal masih sesekali muncul, tapi kali ini berbeda. Hatiku sudah jauh lebih tenang. Arman perlahan mengobati luka itu, dan hari ini adalah langkah besar. Sekitar pukul 10 pagi, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Ayah segera keluar menyambut. Dari jendela, aku melihat rombongan kecil. Arman datang bersama kedua orang tuanya yang sudah sepuh dan seorang adik perempuannya. Mereka berpakaian rapi namun sederhana. Assalamualaikum, sapa suara Arman dari teras. Waalaikumsalam, silakan masuk, sahut ayah dengan wajah penuh senyum. Aku memperhatikan dari ruang tamu, bagaimana Arman membungkuk sedikit menyalami ayah dengan sopan, lalu mencium tangan ibu dengan penuh hormat. Sementara orang tuanya tampak ramah, meski sedikit canggung. Ibu menuntun mereka duduk. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga kita bertemu keluarga. Sehat-sehat semua, Bu? Tanyanya dengan suara lembut. Alhamdulillah, sehat. Mohon maaf kalau kedatangan kami merepotkan, jawab Ibu Arman dengan senyum tulus. Aku ikut duduk di samping ibu, menunduk malu. Rina malah heboh sendiri menyajikan minuman. Ini teh manis hangat, Bu. Kak Nina yang bikin. Loh? Katanya dengan suara keras. Aku mencubit lengannya pelan. Rin, jangan sembarangan, bisikku kesal. Tapi semua orang tertawa, suasana jadi cair. Setelah obrolan ringan tentang pekerjaan dan keadaan keluarga, tibalah momen yang ditunggu. Ayah Arman menatap ayahku dengan sungguh-sungguh. Pak, kedatangan kami hari ini punya maksud baik. Kami ingin melamar anak panjenengan, Nina, untuk anak kami, Arman. Ruangan tiba-tiba hening. Jantungku seakan berhenti berdetak. Semua mata tertuju padaku, sementara aku hanya bisa menunduk. Ayah tersenyum lebar, lalu menatap ibu. Bagaimana, Bu? Ibu mengusap sudut matanya yang basah. Saya bahagia sekali. Akhirnya anak saya dipinang oleh lelaki baik dan bertanggung jawab. Rina spontan bertepuk tangan. Hore! Kak Nina akhirnya dilamar. Teriaknya sampai membuat semua orang tertawa lagi. Arman menatapku, matanya penuh keyakinan. Nina, aku tahu perjalananmu gak mudah. Aku tidak datang untuk menghapus masa lalumu, tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku ingin menua bersamamu dengan sederhana, tapi penuh cinta. Hatiku bergetar. Kata-kata itu begitu jujur. Aku mengangkat wajah, menatap matanya dengan senyum kecil. Aku terima, Arman. Sorak kecil terdengar dari Rina, lalu ibu langsung memelukku erat. Alhamdulillah, akhirnya anakku akan mendapatkan pria baik. Suaranya pecah oleh tangis haru. Ayah menepuk bahu Arman. Jaga anak saya baik-baik. Dia sudah banyak terluka. Saya titipkan kebahagiaannya padamu. Arman mengangguk tegas. Insya Allah, Pak, itu janji saya. Setelah prosesi kecil dengan tukar cincin sederhana, suasana rumah penuh gelak tawa. Ibu Arman bercerita bagaimana anaknya selalu pulang malam karena sibuk bertugas, sementara Arman hanya bisa menggaruk kepala malu. Sejak kecil dia memang keras kepala,
ujar ibunya. Tapi kalau sudah janji, pasti dipegang erat. Ayah tertawa. Cocok dengan Nina. Dia juga keras kepala. Wah, kalau nanti ada beda pendapat, bisa rame rumahnya. Semua orang tergelak. Di sela tawa itu, aku diam-diam menatap cincin di jariku. Bukan karena kilauannya, karena sebenarnya sederhana, tapi karena maknanya. Ini bukan hanya simbol ikatan, tapi juga awal dari babak baru. Menjelang sore, saat tamu mulai pamit, ibu mengantar mereka sampai depan rumah. Terima kasih sudah datang. Semoga semuanya dilancarkan Allah, ucapnya. Amin, jawab Ibu Arman sambil menggenggam tangan ibu erat-erat. Kami menitipkan anak kami juga. Arman menoleh padaku sebelum pergi. Nina, jaga diri, ya. Aku segera kembali setelah dinas. Jangan terlalu capek bantu ibu. Aku tersenyum, mencoba menahan air mata haru. Iya, Arman. Hati-hati di jalan. Motor mereka akhirnya menjauh. Aku berdiri di teras, masih memandangi hingga suara knalpotnya hilang di kejauhan. Malamnya, saat semua sudah tenang, aku duduk di kamar sambil memandangi cincin di jari manis. Rina masuk lagi, kali ini lebih lembut. Kak, aku senang banget lihat Kak Nina bahagia. Rasanya rumah kita penuh cahaya lagi. Aku meraih tangannya. Iya, Rin. Semua ini juga berkat doa kita sekeluarga. Semoga Arman memang jodoh terbaik. Pasti, Kak. Aku yakin. Aku tersenyum, menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masa depan tak lagi menakutkan. Ada seseorang yang dengan tulus ingin berjalan bersamaku. Dan malam itu aku berdoa, semoga kebahagiaan ini benar-benar dijaga oleh Allah, sampai seterusnya. Hari-hari menjelang pernikahanku dengan Arman dipenuhi kesibukan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Seakan seluruh kampung ikut merasakan euforia bahagia yang kurasakan. Pagi itu, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Di luar, suara ibu sudah terdengar ribut memberi arahan kepada beberapa tetangga yang datang membantu. Dari jendela, kulihat ibu mengatur ibu-ibu lain menyiapkan peralatan untuk acara hajatan nanti. Wati, tolong taruh kursi tambahan di teras. Nanti sore kita ada rapat keluarga. Jangan lupa bawa catatan undangan yang sudah dibagikan. Seru ibu dengan suara lantang. Aku tersenyum kecil. Ibu terlihat begitu bahagia, seakan mimpi yang lama ia simpan akhirnya terwujud. Dulu, ia selalu khawatir aku tidak akan mendapatkan laki-laki yang benar-benar mencintaiku setelah kegagalanku bersama Rizal. Tapi kini, semua keraguan itu hilang. Arman datang tepat waktu pagi itu, membawa beberapa kantong plastik berisi bunga segar dan beberapa kue basah. Selamat pagi, calon pengantin, ucapnya sambil tersenyum. Aku sedikit tersipu, kenapa bawa banyak sekali? Kan kamu sudah sibuk urus dekorasi juga. Biar nggak kamu saja yang repot. Aku juga mau terlibat penuh. Bunga-bunga ini buat dekorasi pelaminan. Katanya kamu suka melati, kan? Aku tertegun. Arman begitu detail memperhatikan hal-hal kecil yang kusuka. Dalam hati, aku membandingkannya dengan Rizal, lelaki masa laluku yang bahkan tak pernah peduli pada hal-hal kecil seperti itu. Ibu menghampiri Arman dengan wajah sumringah. Arman, kamu benar-benar perhatian. Ibu makin yakin, anak ibu nggak salah pilih calon suami. Arman tersenyum sopan, lalu mencium tangan ibu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Nadira, Bu. Semoga nanti acaranya berjalan lancar. Hari-hari berikutnya benar-benar padat. Aku dan Arman mondar-mandir ke kota untuk mencoba baju pengantin.
Aku memilih gaun putih sederhana dengan rendah halus yang tidak terlalu mencolok. Arman mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat semakin dewasa dan karismatik. Saat fitting baju, penjahitnya berkata, "Kalian cocok sekali, seperti pasangan di sinetron." Aku hanya bisa tertawa malu, sementara Arman menggenggam tanganku pelan. "Cocok nggak cocok, yang penting aku serius sama kamu," bisiknya di telingaku, membuat wajahku merona. Undangan juga sudah dicetak. Aku duduk bersama ayah di ruang tamu malam itu, menuliskan nama tamu undangan dengan tulisan tanganku sendiri. Ayah sesekali menatapku dengan mata berbinar. "Dulu ayah sering khawatir kamu terlalu sibuk dengan luka masa lalu. Tapi ternyata Allah kasih pengganti yang jauh lebih baik," ucap ayah pelan. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. "Iya, yah. Aku juga nggak menyangka akan ada yang datang sebaik Arman." Ayah menepuk pundakku, "Itulah kenapa kita harus percaya. Kalau yang pergi memang bukan jodoh. Yang bertahanlah yang terbaik." Suasana rumah setiap hari ramai. Para tetangga datang silih berganti, ada yang membantu melipat souvenir, ada yang mengikat bunga, ada yang membuat kue untuk suguhan tamu. Suara tawa, obrolan, dan doa-doa kebaikan mengisi udara rumah kami. Suatu sore, aku dan Arman duduk di beranda setelah seharian sibuk. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Aku janji, Nadira, aku akan jadi suami yang gak cuma hadir di saat senang, tapi juga saat susah. Aku ingin kita jalani semua dengan saling genggam tangan." Aku terdiam, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Kamu tahu nggak, Men? Dulu aku sempat takut nggak ada lagi yang bisa mencintai aku apa adanya. Tapi sekarang aku percaya, cinta itu memang datang di waktu yang tepat." Arman tersenyum. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Kamu nggak usah takut lagi. Aku ada di sini." Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa gugup yang pelan-pelan menghantui. Malam menjelang akad, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan masa lalu. Bagaimana Rizal meninggalkanku, bagaimana aku merasa hancur. Ibu masuk ke kamarku, melihatku masih duduk dengan mata sembab. Ia duduk di sampingku, merangkul bahuku. "Nak, kenapa? Besok hari bahagiamu. Kenapa malah murung?" Aku menghela napas panjang. "Bu, aku takut. Takut kalau semua ini berakhir lagi seperti dulu. Takut kalau aku salah memilih." Ibu tersenyum bijak. "Nadira, pernikahan itu bukan tentang memilih orang yang sempurna, tapi tentang menemukan orang yang mau berjuang bersama. Arman sudah menunjukkan itu. Percayalah, sayang. Jangan biarkan bayangan masa lalu merusak kebahagiaanmu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memeluk ibu erat-erat. "Terima kasih, Bu. Aku akan berusaha percaya penuh." Malam itu, aku menatap gaun pengantinku yang tergantung rapi di lemari. Gaun putih sederhana, tapi bagiku sangat berarti. Bukan karena harganya, tapi karena perjalanan panjang yang membawaku sampai ke titik ini. Dari luka yang hampir menghancurkan, hingga akhirnya menemukan cinta yang benar-benar tulus. Besok, aku akan berdiri di pelaminan bersama Arman. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa siap menyambut hari esok dengan hati penuh harapan. Awalnya semua terasa biasa saja. Aku selalu percaya pada Arman, apalagi melihat betapa seriusnya ia mempersiapkan pernikahan kami. Namun, perlahan aku mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Setiap kali aku menyinggung soal kantornya, ia tampak gelisah. "Mas, minggu depan aku ada waktu luang. Aku pengen banget lihat kantor polisi tempat Mas kerja. Pasti seru bisa lihat suasana langsung,"
ucapku suatu malam sambil tersenyum, mencoba ringan. Arman, yang tadinya sibuk menata berkas-berkas di meja kamarnya, langsung menghentikan gerakannya. Tatapannya sekilas berubah, meski cepat ia alihkan dengan senyum tipis. "Ah, nggak usah, sayang. Kantor itu nggak ada yang menarik. Lagi pula, situasinya nggak cocok buat kamu. Panas, bising, banyak orang yang lagi kena masalah hukum. Aku nggak mau kamu lihat hal-hal nggak enak." Aku terdiam sebentar, mencoba memahami. Tapi aku kan calon istri Mas. Bukannya lebih baik aku tahu dunia Mas seperti apa? Ia tersenyum kaku, lalu mendekat, mengusap kepalaku. "Nanti saja setelah kita menikah. Aku janji bakal kenalin kamu ke semua rekan kerjaku." Aku hanya mengangguk, meski hatiku terasa ada yang mengganjal. Kejadian lain pun menyusul. Suatu sore, aku berniat memberi kejutan. Aku tahu Arman bilang ada rapat di kantor polisi. Aku datang diam-diam, membawa makanan kesukaannya. Tapi sesampainya di sana, aku merasa kebingungan. Beberapa polisi yang berjaga di depan menatapku heran ketika aku menyebut nama Arman. "Arman? Polisi? Di sini nggak ada yang namanya Arman, Mbak," ucap salah seorang dengan alis terangkat. Aku panik. "Loh? Mas Arman, tinggi, kulit sawo matang, katanya tugas di sini." Polisi itu menggeleng sambil tersenyum kaku. "Mungkin di unit lain, Mbak. Tapi setahu saya, nama itu nggak ada di daftar personel kami." Dadaku langsung berdegup kencang. Aku berusaha menenangkan diri, berterima kasih, lalu pulang dengan wajah pucat. Malamnya, aku menanyakannya dengan hati-hati. "Mas, aku tadi ke kantor polisi. Kok nggak ada yang kenal sama Mas?" "Ya?" Arman yang sedang melepas sepatu menoleh cepat. Wajahnya jelas berubah. "Kamu ke sana? Siapa yang nyuruh?" Nada suaranya naik sedikit, membuatku terkejut. "Aku cuma pengen ngasih kejutan, bawain makanan. Tapi, mereka bilang gak ada nama Mas di sana." Arman menghela napas berat, lalu menepuk dahinya. "Aduh, sayang, kamu ini bikin aku repot. Tadi aku gak di kantor besar, aku lagi tugas di pos jaga dekat perbatasan. Pantas saja mereka bilang begitu. Kamu salah tempat." Aku mengerutkan kening, mencoba menelaah ucapannya. Tapi, kenapa mereka sampai bilang gak ada nama Arman sama sekali? Ia mendekat, memegang tanganku erat. Matanya menatap dalam seolah memohon. "Tolong, jangan terlalu banyak tanya, ya. Pekerjaan polisi itu penuh rahasia. Ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan ke orang luar, bahkan ke calon istri sekalipun. Aku cuma gak mau kamu kebawa masalah." Kata-katanya seperti racun manis. Di satu sisi aku merasa ia sedang berbohong, di sisi lain aku tak ingin menuduh tanpa bukti. Aku hanya diam, membiarkan pikiranku berputar. Sejak hari itu, kecurigaanku semakin tumbuh. Setiap kali aku minta dikenalkan pada teman-temannya, jawabannya selalu sama, mereka sibuk, atau nanti saja setelah nikah. Setiap kali aku ingin sekadar mengantarnya ke kantor, ia selalu punya alasan, ada operasi mendadak, aku dinas luar kota, atau, jangan, kantor penuh orang bermasalah. Aku mulai merasa seolah ada tembok tebal yang sengaja ia bangun untuk menjauhkan aku dari kehidupan aslinya. Di balik semua persiapan pernikahan yang tampak sempurna, hatiku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Siapa sebenarnya Arman? Apakah ia benar-benar polisi? Atau ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dariku? Dan sejak saat itu, tidurku tak pernah lagi nyenyak. Hari itu aku sedang duduk di teras rumah,
menikmati sore sambil menyalin daftar tamu undangan yang harus segera kubagikan. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang kupelihara di pot kecil. Di tengah kesibukan persiapan pernikahan, setiap detik rasanya begitu berharga. Aku ingin segalanya sempurna. Tiba-tiba suara salam terdengar dari depan pagar. "Assalamualaikum, Nina." Aku mendongak. Sosok lelaki berseragam polisi melangkah masuk. Wajahnya ramah tapi ada gurat serius di sana. Aku mengenalnya, Doni, teman SMA dulu yang sekarang bertugas di Polres Kota. Kami sempat beberapa kali bertemu di acara reuni kecil-kecilan, meski tak terlalu akrab. "Waalaikumsalam." Doni, tumben banget mampir. "Ayo masuk," sapaku sambil tersenyum, meski heran dengan kedatangannya. Doni duduk, menaruh topinya di meja. Ia menatapku dengan sorot mata yang membuatku merasa tidak nyaman. Bukan pandangan main-main, tapi seolah ada sesuatu yang berat ingin ia sampaikan. "Aku dengar kamu mau nikah bulan depan ya? Sama polisi juga katanya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk dengan semangat, senyumku mengembang. "Iya, namanya Arman. Dia tugas di Kesatuan Reserse. Alhamdulillah, akhirnya aku nemu laki-laki baik. Doain ya, Don." Doni menatapku beberapa detik sebelum menghela napas panjang. "Nin, aku sebenarnya agak ragu mau ngomong ini. Tapi, aku merasa harus." Aku mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Doni mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya diturunkan, seolah takut terdengar orang lain. "Aku kerja di Polres sini hampir 5 tahun. Aku kenal banyak anggota, apalagi kalau sesama reserse. Tapi, jujur aja, aku belum pernah dengar nama Arman. Tidak ada anggota dengan nama itu di catatan kami." Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku refleks meremas kertas undangan yang tadi ku genggam. "Apa? Mungkin kamu salah dengar namanya. Dia sering bilang tugasnya dinas luar, mungkin karena itu jarang ketemu." Doni menggeleng pelan. "Nina, aku nggak asal ngomong. Aku bahkan sempat cek daftar personel. Nama Arman, kalau memang polisi, harusnya ada. Tapi aku nggak nemu. Aku takut kamu kena tipu." Seolah dunia berhenti berputar. Aku menelan ludah, berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya salah paham. "Don, jangan bercanda kayak gitu. Masa iya dia bohong? Dia punya seragam, aku pernah lihat. Bahkan beberapa kali dia cerita soal operasi." Suaraku bergetar, mencoba menyangkal. Doni menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. "Seragam bisa dibeli, Nin. Atau dipinjam. Aku nggak bilang dia jahat, mungkin ada penjelasan. Tapi aku hanya ingin kamu hati-hati. Kamu perempuan baik, aku nggak tega kalau nanti malah tersakiti." Kata-katanya menancap tajam di dadaku. Aku mencoba tersenyum, meski pipiku kaku. "Terima kasih sudah peduli. Aku akan tanyakan langsung ke dia." Doni berdiri, menepuk bahuku lembut. "Itu yang terbaik. Maaf kalau kedatanganku bikin kamu resah. Aku cuma nggak mau kamu salah melangkah. Jaga diri, Nin." Setelah ia pergi, aku terduduk lama di kursi. Tatapan kosongku jatuh pada undangan-undangan yang baru saja kucetak. Nama, Arman Pratama, STRK, tercetak jelas di sana. Kalau semua ini benar, kalau dia memang bukan polisi, berarti aku hidup dalam kebohongan. Namun, di sisi lain, aku teringat bagaimana Arman memperlakukan aku. Ia selalu manis, penuh perhatian, bahkan rela membantu keluargaku saat mereka butuh. Bagaimana mungkin semua itu hanya sandiwara? Malamnya,
Aku memberanikan diri menanyakan hal itu padanya. Kami sedang duduk di warung kopi dekat rumah setelah ia menjemputku. Aku membuka percakapan dengan hati-hati. Men, aku ketemu teman SMA tadi. Dia polisi juga. Namanya Doni. Dia bilang gak pernah dengar nama kamu di kesatuan. Aku jadi bingung. Arman terdiam sejenak, menatapku dengan ekspresi kaget. Lalu, senyumnya muncul, seperti biasa, menenangkan. Ah, itu pasti karena aku jarang nongol. Aku sering ditugaskan di luar kota, Nin. Tidak semua anggota saling kenal. Apalagi kalau beda divisi. Tapi, dia bilang dia cek daftar personel. Men, katanya namamu gak ada. Suaraku bergetar. Arman tertawa kecil, menepuk tanganku. Sayang, kamu terlalu polos. Daftar personel itu gak bisa diakses sembarangan. Lagi pula, aku di unit khusus, jadi memang jarang dicatat secara terbuka. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi percayalah, aku ini polisi. Aku pakai seragam, aku bawa senjata, kamu pernah lihat sendiri kan? Aku menunduk. Benar, aku pernah melihat seragamnya tergantung di lemari, bahkan pistol di pinggangnya. Apa mungkin semua itu palsu? Tidak mungkin. Itu terlalu rumit untuk dipalsukan. Tapi, Doni terlihat serius sekali. Aku takut kalau suaraku melemah. Arman menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata teduh yang biasanya membuatku luluh. Nina, aku tahu kamu cemas. Tapi jangan biarkan omongan orang merusak kebahagiaan kita. Banyak yang iri sama kita. Mereka mungkin gak suka lihat aku dapat perempuan sebaik kamu. Jangan khawatir, aku akan buktikan semua padamu. Percayalah. Kata-katanya, ditambah genggaman hangat di tanganku, seolah meredakan badai yang tadi hampir meledak di kepalaku. Aku mengangguk, meski di dalam hati masih ada sedikit kerikil ragu yang mengganjal. Sepulangnya malam itu, aku termenung di kamar. Kalimat Doni terngiang-ngiang, seragam bisa dibeli, Nin, aku takut kamu kena tipu. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran buruk. Aku mencintai Arman. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Gedung sudah dipesan, gaun sudah jadi, undangan sudah tersebar. Tidak mungkin aku membatalkan semuanya hanya karena bisikan ragu. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin memang benar, tidak semua anggota polisi saling kenal. Apalagi kalau Arman memang ditugaskan di unit khusus. Aku harus percaya padanya. Cinta butuh kepercayaan. Namun, jauh di dasar hati, ada bisikan kecil yang belum mau diam. Bagaimana kalau Doni benar? Bagaimana kalau semua ini hanya topeng? Aku menahan napas. Malam itu aku tidur dengan hati gelisah, di antara cinta yang begitu besar dan ketakutan yang perlahan tumbuh. Malam itu udara terasa begitu pengap, meski kipas angin di kamar berputar kencang. Aku duduk di tepi ranjang, memainkan ujung selimut dengan gelisah. Hatinya terasa tidak tenang. Sudah berhari-hari pertanyaan itu menggantung di kepalaku. Benarkah Arman seorang polisi seperti yang selalu ia klaim? Aku menoleh padanya yang sedang sibuk menyalakan rokok di balkon. Wajahnya tampak letih, atau mungkin dia sedang menghindar. Aku menarik napas dalam, lalu memberanikan diri. Arman, panggilku dengan suara hati-hati. HM? Sahutnya tanpa menoleh, asap rokok mengepul di sekitarnya. Aku cuma mau tahu, sebenarnya kenapa sih kamu gak pernah kasih lihat aku identitasmu? Maksudku, kartu anggota polisi, atau apalah, sesuatu yang bisa bikin aku yakin. Arman diam. Sesaat aku berpikir dia tidak mendengarnya. Tapi kemudian bahunya tampak kaku.
Ia mematikan rokoknya dengan gerakan cepat, lalu menoleh padaku dengan sorot mata tajam. "Kamu gak percaya sama aku?" Suaranya meninggi. Aku tercekat. "Bukan begitu, men. Aku percaya, tapi..." "Tapi apa?" potongnya. Ia melangkah mendekat, suaranya keras, membuat dadaku berdegup kencang. "Selama ini aku selalu jujur sama kamu. Aku bilang aku polisi, ya aku memang polisi. Apa kamu pikir aku bohong?" Aku menelan ludah. Tanganku meremas selimut. Aku cuma pengen yakin. Teman SMA aku bilang, dia nggak pernah dengar nama kamu di kesatuan sini. Aku jadi bingung, men. Tolong jelasin ke aku. Aku butuh bukti. Arman menghela napas kasar, lalu duduk di kursi di depanku. Wajahnya memerah, entah karena marah atau menahan emosi. Ia menatapku lama, lalu tertawa pendek, getir. "Nina, kamu tahu nggak? Jadi polisi itu nggak gampang. Banyak hal yang harus dirahasiakan. Identitas, tugas, operasi. Nggak bisa sembarangan aku kasih lihat ke orang, meskipun itu kamu. Apa kamu mau bikin aku melanggar aturan cuma gara-gara rasa curiga kamu?" Aku terdiam. Kata-katanya terdengar masuk akal, tapi justru itulah yang membuatku makin resah. "Aku pacarmu, men," kataku lirih. "Kalau aku saja nggak bisa tahu siapa kamu sebenarnya, terus aku harus percaya sama apa? Kamu selalu bilang lagi operasi, lagi rapat, lagi dinas luar kota. Tapi nggak pernah ada bukti." Arman mendadak berdiri lagi, mengibaskan tangannya dengan kasar. "Kamu itu aneh, ya? Dari dulu kamu nggak pernah ribut soal ini. Kenapa sekarang jadi cerewet? Apa karena omongan temanmu itu? Kamu lebih percaya orang lain daripada aku." Nada suaranya menusuk hatiku. Aku menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk. "Aku percaya sama kamu, men, tapi aku juga manusia. Aku butuh kepastian. Aku capek terus-terusan merasa ragu." Ia terdiam sesaat, lalu mendekat, meraih bahuku dengan kedua tangannya. Tatapannya lebih lembut, meski masih ada sisa amarah di sana. "Nina, sayang," bisiknya, suaranya menurun. "Dengar aku. Jangan hancurkan hubungan kita cuma karena prasangka. Aku cinta sama kamu. Aku serius sama kamu. Kalau aku kasih lihat semua identitasku, aku bisa kena masalah besar di kesatuan. Kamu ngerti, kan?" Aku menatap matanya, mencari kejujuran di balik sorotnya. Ada sesuatu yang berkilat di sana, entah cinta, entah rahasia yang tak bisa kuurai. "Men," suaraku bergetar. "Aku cuma takut kamu nyembunyiin sesuatu. Aku takut ternyata semua ini bukan seperti yang aku pikir." Arman menarikku ke dalam pelukannya, menepuk-nepuk punggungku pelan. "Sudahlah, sayang. Jangan banyak mikir. Percaya sama aku. Semua akan baik-baik saja. Jangan rusak hubungan kita hanya karena keraguan." Aku menutup mata dalam pelukannya, mencoba menenangkan diriku. Tapi jauh di lubuk hati, kecurigaan itu tak hilang. Justru semakin dalam. Malam itu aku memilih diam, membiarkan pelukan Arman meyakinkan diriku sejenak. Tapi benakku tak berhenti bertanya-tanya. Apakah benar dia polisi, ataukah aku sedang terjebak dalam kebohongan yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan? Sejak aku mulai meragukan status Arman, suasana di rumah menjadi aneh. Aku merasa ada jurang yang perlahan terbuka antara diriku dan keluargaku sendiri. Awalnya aku berpikir mereka akan berada di sisiku, mendukung kekhawatiranku, atau setidaknya mempertimbangkan kecurigaan yang kutemukan. Tapi nyatanya, mereka justru terpesona oleh sikap manis Arman yang selalu bisa menampilkan dirinya sebagai calon menantu idaman. Sore itu, kami berkumpul di ruang tamu. Arman baru saja pulang setelah mengantar ibuku belanja ke pasar. Aku duduk di sudut ruangan,
memperhatikan bagaimana ibuku berkali-kali tersenyum puas pada Arman. Ayahku yang biasanya kaku, kali ini ikut berbincang hangat dengan dia, seolah Arman sudah menjadi bagian dari keluarga. Aku menelan ludah, berusaha meredakan kegelisahan yang sejak tadi mencekik. Tapi begitu kesempatan tiba, aku tak bisa menahan diri lagi. Ayah, Ibu, aku cuma ingin kalian tahu. Aku sudah menanyakan pada seorang teman SMA yang jadi polisi, dan dia bilang belum pernah dengar nama Arman di kesatuan. Aku hanya khawatir kalau... Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ibuku langsung menepuk lututku dengan nada tak sabar. Nina, jangan bicara sembarangan begitu di depan Arman. Apa kamu tidak lihat betapa baiknya dia? Sudah berapa kali dia bantu kita? Bahkan belanja ke pasar pun dia rela menemani. Aku menoleh ke arah Arman. Lelaki itu tersenyum tipis, seolah mencoba menunjukkan ketenangan. Tapi aku tahu benar, ada sorot tajam yang sekilas melintas di matanya, membuatku semakin tak tenang. Aku hanya ingin memastikan, Bu, jawabku pelan, aku tidak mau nanti menyesal. Masa iya aku tidak boleh bertanya soal identitas calon suamiku sendiri? Ayahku, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Suaranya berat, penuh wibawa. Nina, dengar. Ayah sudah tua. Ayah tahu mana orang yang baik dan mana yang tidak. Arman ini jelas-jelas pria yang sopan, perhatian, dan bertanggung jawab. Kau terlalu banyak dipengaruhi prasangka. Jangan hancurkan kebahagiaanmu sendiri, hanya karena ketidakpercayaan. Hatiku tercekat. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang kubayangkan. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. Tapi ya, bagaimana kalau benar dia bukan polisi? Bagaimana kalau... Arman tiba-tiba menyela, suaranya terdengar halus tapi penuh penekanan. Nina, aku mengerti kamu cemas. Wajar seorang perempuan ingin merasa yakin dengan pasangannya. Tapi apa kamu tidak percaya sama sekali dengan apa yang sudah kulakukan? Aku di sini bukan cuma untukmu, tapi juga untuk keluargamu. Kalau aku hanya berpura-pura, apa aku akan sejauh ini? Ibuku langsung mengangguk-angguk, menimpali. Tuh, dengar sendiri. Jangan sampai sifatmu yang keras kepala itu bikin kamu kehilangan laki-laki baik. Perempuan itu harus tahu kapan harus percaya. Nak, jangan sampai menyesal. Aku mendongak, menatap wajah ibuku dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ibu lebih percaya pada Arman yang baru kita kenal beberapa bulan daripada aku, anakmu sendiri. Suasana mendadak hening. Ayahku menghela napas panjang, lalu berkata lirih tapi tegas. Kami hanya tidak ingin kau merusak hubunganmu sendiri. Kau sudah dewasa, Nina. Tapi jangan sampai kecurigaan yang tidak jelas membuatmu kehilangan sesuatu yang berharga. Aku terdiam. Rasanya seperti sendirian di tengah kerumunan. Bahkan keluargaku sendiri berdiri di sisi Arman, sementara aku seolah menjadi musuh. Arman meraih tanganku dengan gerakan lembut, meski aku bisa merasakan genggamannya sedikit terlalu erat, seperti mengingatkan agar aku tidak berkata lebih jauh. Nina, aku janji, suatu saat aku akan buktikan semuanya padamu. Tapi kumohon, jangan rusak hubungan ini hanya karena keraguan. Kita sudah sejauh ini. Air mataku hampir tumpah. Aku ingin berteriak, ingin memaksa mereka semua melihat apa yang aku rasakan. Tapi entah kenapa, aku merasa tak punya suara lagi. Semua sudah memihaknya. Aku berdiri, menyingkirkan tangannya perlahan. Baiklah, kalau memang begitu, aku tidak akan bicara lagi soal ini. Tapi ingat, aku yang akan menanggung semua akibatnya nanti. Aku berjalan meninggalkan ruang tamu, masuk ke kamar dengan langkah berat. Dari balik pintu yang kututup rapat, samar-samar kudengar suara ibuku berkata, "Kasihan Arman, dia pasti tersinggung. Anak itu terlalu banyak curiga, padahal laki-laki baik sudah datang padanya." Aku jatuh terduduk di tepi ranjang, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan tempat pulang, bahkan di rumah sendiri. Keluargaku memilih percaya pada pesona seorang pria yang bahkan belum tentu siapa dia sebenarnya. Sementara aku, yang seharusnya mereka lindungi, dibiarkan tenggelam dalam keraguan seorang diri. Dan sejak malam itu, aku benar-benar merasa sendirian. Hari itu akhirnya tiba.
Pagi menyapa dengan langit cerah seolah turut merestui langkahku. Sejak subuh, rumahku sudah ramai oleh suara saudara-saudara yang sibuk menyiapkan segala sesuatu. Bau wangi bunga melati memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma riasan dan kain baru. Aku duduk di depan cermin, wajahku dirias dengan kebaya putih yang membalut tubuhku, sederhana tapi anggun. Namun di balik senyum tipis yang kupaksakan, jantungku berdegup tak beraturan. Ada rasa yang tak bisa kutolak, gugup, takut, dan ragu yang sesekali muncul di sela-sela kebahagiaan. Seperti bisikan kecil di telingaku, mengingatkan akan pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas. Benarkah Arman seorang polisi? Nah, kamu cantik sekali, ucap ibuku dengan mata berbinar. Ia menepuk bahuku lembut, wajahnya begitu bahagia, seolah semua mimpi yang ia doakan selama ini terwujud di hadapannya. Aku menoleh, tersenyum samar. Iya, Bu, semoga semuanya lancar. Ayahku masuk ke ruang rias, mengenakan beskap coklat tua dengan belangkon menempel rapi di kepalanya. Ia terlihat gagah dan penuh wibawa. Nak, jangan tegang begitu. Ini hari bahagiamu. Ayah percaya pilihanmu tepat, katanya menenangkan, meski aku tahu ia masih terpesona pada sosok Arman yang dianggap menantu idaman. Aku hanya mengangguk. Ingin rasanya aku berkata bahwa ada keraguan di dalam hatiku. Tapi di saat semua orang terlihat begitu bahagia, aku takut mengecewakan mereka. Gedung pernikahan sudah dipenuhi tamu. Musik gamelan mengalun syahdu, menambah nuansa sakral. Bunga melati dan mawar tersusun indah di pelaminan, sementara para tamu mengenakan busana terbaik mereka. Senyum-senyum ramah menyambut kedatanganku. Aku berjalan pelan menuju kursi pengantin, diapit oleh para pengiring. Semua mata tertuju padaku, kamera memotret setiap langkahku. Senyumku kembali dipaksakan, berusaha menutupi getaran gugup yang menjalari tubuhku. Di sisi lain ruangan, Arman berdiri gagah dengan beskap putih dan belangkon senada. Senyumnya menawan, tatapannya menusuk langsung ke arahku. Seolah ingin meyakinkan, lihat, aku di sini untukmu. Jangan khawatir. Kami duduk bersebelahan, menunggu acara ijab kabul dimulai. Tanganku terasa dingin, jemariku bergetar. Tenanglah, bisik Arman sambil menepuk tanganku pelan. Hari ini kita resmi jadi satu. Aku janji akan selalu menjagamu. Aku menoleh padanya, mencoba membaca wajahnya. Senyumnya tulus, tapi entah mengapa ada sesuatu yang terasa samar di balik itu. Saat ijab kabul dimulai, ruangan menjadi hening. Ayahku duduk sebagai wali, suaranya sedikit bergetar saat mengucapkan akad. Arman menjawab dengan suara lantang. Saya terima nikahnya Nina binti Surya dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Sejenak ruangan diam, lalu serempak saksi berkata, sah. Hadirin bertepuk tangan, musik gamelan kembali mengalun, dan air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Ada haru, ada bahagia, tapi juga ada ketakutan yang tak bisa kusebutkan. Ibuku menangis bahagia sambil memelukku. Akhirnya, nak, kau punya suami yang akan melindungimu. Mulai hari ini, hidupmu tak akan pernah sepi. Aku mengangguk, meski di dalam hati ada suara lain. Apakah benar begitu, Bu? Acara resepsi berlangsung meriah. Para tamu mengucapkan selamat, berjabat tangan dengan hangat, dan memuji betapa serasihnya kami berdua. Arman selalu tampil ramah, penuh harisma, membuat semua orang semakin yakin padanya. Menantu kalian hebat sekali, ujar salah satu kerabat pada orang tuaku. Gagah, sopan, tampan pula. Ayah dan ibuku tersenyum bangga, seolah semua keraguan yang sempat mereka dengar dariku tak pernah ada. Sementara aku hanya bisa tersenyum tipis, menyalami tamu satu persatu. Di tengah keramaian, pikiranku melayang pada perkataan temanku dulu. Aku belum pernah dengar nama Arman di kesatuan sini. Namun setiap kali kegelisahan itu muncul, aku menatap wajah Arman. Ia begitu pandai membuatku percaya dengan senyuman dan genggaman tangannya yang hangat. Di pelaminan, Arman berbisik di telingaku saat jeda salaman. Kau lihat semua orang bahagia? Percayalah padaku, Nina. Aku akan jadi suami yang baik. Aku menoleh padanya, mencari celah ketidakjujuran dalam matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan yang nyaris meyakinkan. Semoga saja, Arman.
Gumamku lirih. Di depan banyak orang, aku tak punya pilihan selain tersenyum. Tapi jauh di dasar hatiku, benih ragu masih hidup. Menunggu saatnya tumbuh menjadi badai, gedung pernikahan itu semarak. Lampu kristal berkilau di langit-langit, memantulkan cahaya hangat yang menari di wajah para tamu. Musik gamelan terus mengalun, menambah hikmat suasana. Para undangan sibuk berbincang, beberapa berdiri mengantre untuk memberikan ucapan selamat. Bau wangi bunga melati bercampur harum dupa, membuat atmosfer semakin sakral. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya putih dengan bordiran emas yang indah. Jantungku berdebar kencang, tetapi juga penuh rasa gugup. Senyumku terjaga, meski tanganku sedikit gemetar ketika sesekali menggenggam rangkaian bunga melati di tangan. Arman, lelaki yang akan menjadi suamiku, berdiri di sampingku dengan setelan jas hitam yang gagah. Ia sesekali menoleh padaku, menebar senyum tipis seolah berusaha meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Ijab kabul baru saja diucapkan. Para saksi mengangguk, menyatakan sah. Orang-orang bersorak kecil, menepuk tangan, sebagian bahkan mengucap, "Alhamdulillah," dengan wajah bahagia. Aku menghela napas lega. Segala keraguan, segala rasa tidak yakin yang sempat singgah, kuanggap sirna seiring dengan doa-doa yang mengalir deras di sekelilingku. Namun tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah pintu masuk. Suara-suara itu makin mendekat, seperti gelombang yang mengguncang ketenangan samudra. Musik gamelan mendadak berhenti, para sinden menoleh dengan wajah kebingungan. Semua mata serempak beralih ke arah pintu besar yang masih terbuka. Seorang wanita muda berlari masuk, wajahnya merah padam, rambutnya acak-acakan, napasnya memburu seolah ia menempuh perjalanan panjang tanpa henti. Tangannya menggenggam erat seorang anak kecil laki-laki yang diperkirakan berusia 3 atau 4 tahun. Anak itu ikut terhuyung-huyung saat ditarik masuk. Matanya lebar menatap keramaian yang asing. Suara teriakannya membelah seluruh ruangan. "Hentikan pernikahan ini. Arman adalah suamiku." Sekejap, dunia seperti berhenti berputar. Aku tertegun, mulutku terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Tamu-tamu langsung terdiam, wajah mereka penuh tanda tanya. Beberapa bahkan spontan menutup mulut, sebagian lagi berbisik-bisik heboh. Semua mata, seolah dikendalikan takdir, kini tertuju pada wanita itu, dan padaku. "Ya Allah," desah ibuku dari kursi depan. Tangannya refleks menutup dada, wajahnya pucat pasi. Ayahku melotot, menatap ke arah Arman dengan tatapan penuh amarah bercampur bingung. Aku menoleh ke arah Arman, berharap ia segera memberi penjelasan. Tapi wajahnya kaku, matanya membesar, tubuhnya terpaku di tempat seolah patung. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Wanita itu melangkah maju, menyeruak di antara tamu yang kebingungan. "Aku istrinya. Kami menikah 3 tahun lalu. Dan ini," ia menarik anak kecil itu ke depan, menunjuk dengan gemetar, "ini anaknya. Anak dari darah daging Arman." Seisi ruangan bergemuruh. Tamu-tamu terperangah, sebagian langsung berdiri dari kursi mereka, sebagian lagi memandangku dengan tatapan iba. Aku merasakan seluruh tubuhku panas dingin. Lututku bergetar, seolah tak mampu lagi menopang tubuhku. Apa yang kau bicarakan?" Suaraku akhirnya pecah, meski lirih dan serak. Aku menatap wanita itu, lalu menoleh lagi pada Arman. "Arman, katakan sesuatu. Siapa dia?" Arman mengusap wajahnya, napasnya tersengal. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Mas?" Aku menjerit tanpa sadar, membuat beberapa tamu menutup mulut karena kaget. Air mataku mulai menggenang. "Benarkah apa yang dia katakan? Kau sudah menikah? Kau punya anak?" Wanita itu semakin maju. "Jangan percaya omongannya. Dia hanya akan berbohong lagi. Aku punya buktinya." Ia merogoh tas kecil yang tergantung di bahunya, mengeluarkan map berisi fotokopi akta nikah dan akta kelahiran. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini bukti pernikahan kami. Nama Arman tertera jelas di sini sebagai ayah dari anakku." Aku merasa ruangan itu berputar. Suara-suara tamu yang berbisik terdengar seperti ribuan jarum menusuk telingaku. Pandangan mataku kabur karena air mata yang kini jatuh deras.
Ibu, ayah, aku menoleh, berharap mereka membelaku, memelukku, atau sekadar menegakkan tubuhku yang hampir roboh. Tapi wajah mereka penuh campuran amarah, malu, dan kekecewaan. Ayahku berdiri, menunjuk Arman dengan tangan gemetar. Apa benar ini? Kau sudah menikah? Kau mempermainkan anakku? Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, akhirnya ia berkata lirih, Aku memang pernah menikah. Tapi, itu dulu. Aku pikir sudah selesai. Sudah selesai? Aku menjerit, suaraku pecah. Kalau sudah selesai, mengapa wanita ini datang? Mengapa ada anak kecil di sini yang jelas memanggilmu ayah? Anak kecil itu, yang sejak tadi menggenggam tangan ibunya, kini tiba-tiba berkata dengan suara polos. Ayah, ia meraih jas Arman, menariknya. Ayah, ayo pulang. Darahku seolah berhenti mengalir. Kata sederhana itu menghantamku lebih keras daripada teriakan apapun. Wanita itu menangis, suaranya parau. Aku datang bukan untuk mencari masalah. Aku datang karena aku tidak tahan melihatmu berpura-pura jadi pria baik-baik di depan wanita lain, sementara aku dan anakmu kau tinggalkan begitu saja. Tamu-tamu sudah riuh. Beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel. Aku merasa telanjang, semua luka pribadiku dipertontonkan di depan ratusan orang. Aku menatap Arman dengan tatapan paling getir yang pernah kuberikan. Kau, tegas sekali. Bagaimana mungkin kau berdiri di sampingku, mengucapkan janji suci, sementara kau masih terikat dengan pernikahan lain? Arman meraih tanganku, tapi aku menepisnya keras. Jangan sentuh aku. Ibuku menangis histeris, sementara ayahku berteriak memanggil panitia untuk menghentikan acara. Musik gamelan yang sejak tadi hening tak pernah dimainkan lagi. Semua hanya menatap, terperangkap dalam drama yang lebih mengerikan daripada sekadar gosip. Aku berdiri kaku, seluruh tubuhku gemetar. Di dalam dadaku, hatiku hancur berantakan. Semua impian, semua kepercayaan, semua harapan yang kupupuk dengan susah payah, remuk dalam sekejap oleh kenyataan yang tak pernah kubayangkan. Aku menatap wanita itu, lalu menunduk menatap anak kecil di sampingnya. Air mataku jatuh deras, tapi bibirku bergetar melantunkan kata-kata yang keluar tanpa bisa kutahan. Ya Allah, mengapa engkau pertemukan aku dengan lelaki seperti ini, di hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku? Dan seketika, seluruh ruangan kembali terdiam. Ruangan yang semula penuh dengan denting gamelan dan tawa tamu mendadak sunyi. Semua mata kini tertuju pada wanita muda yang berdiri di tengah aula, napasnya terengah-engah karena berlari. Anak kecil dalam gendongannya menangis keras, seakan ikut merasakan ketegangan yang melingkupi gedung itu. Tangannya gemetar ketika ia merogoh tas kecil di bahunya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku nikah berwarna hijau yang sudah lusuh, lalu juga selembar akta lahir dengan stempel resmi yang masih jelas terbaca. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Suaranya bergetar, tapi penuh keberanian. Lihat ini, buku nikah sah antara aku dan Arman. Dan ini akta lahir anak kami, darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin kalian semua tega melangsungkan pernikahan ini seolah-olah aku dan anakku tidak pernah ada? Aku merasa lututku mendadak lemas. Dunia di sekelilingku seperti berputar. Aku mendengar bisikan-bisikan tamu, wajah-wajah tercengang, sebagian bahkan berdiri untuk melihat lebih jelas dokumen yang diangkat tinggi-tinggi oleh wanita itu. Ibuku terisak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ayahku melangkah maju, suaranya bergetar menahan amarah. Arman, bentaknya lantang. Apa maksud semua ini? Katakan dengan jujur, siapa wanita ini? Aku menoleh ke arah Arman, berharap setidaknya ia membela, memberikan penjelasan, atau membantah. Tapi lelaki yang kukira calon suamiku itu hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Arman. Aku pun akhirnya bersuara, suaraku pecah, tercekat oleh tangis yang kutahan. Apa benar? Katakan, apa benar semua ini? Wanita itu maju beberapa langkah, matanya menatapku lurus dengan sorot penuh kepedihan. Aku bukan pembohong, katanya lantang. Aku istrinya. Kami menikah 3 tahun lalu.
Dia meninggalkanku saat aku hamil 6 bulan, tanpa kabar, tanpa nafkah, tanpa penjelasan. Dan sekarang aku menemukan dia ada di sini, berdiri di pelaminan, hendak menikahimu, seolah-olah masa lalunya bisa dihapus begitu saja. Tamu-tamu riuh. Ada yang menutup mulut tak percaya, ada pula yang mulai bergumam lirih, mencibir, menggelengkan kepala. Aku merasa seperti tercekik. Tubuhku goyah, dan seandainya tidak ada sahabatku, Rani, yang sigap memegang tanganku, mungkin aku sudah jatuh pingsan di tempat. Ibuku menjerit, "Astagfirullah, Arman, kenapa kau diam saja?" Arman akhirnya membuka mulut, suaranya nyaris tak terdengar. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Potongku dengan suara meninggi, air mata mulai jatuh dari sudut mataku. "Apa kau pikir aku buta? Apa kau pikir semua orang di sini tidak bisa membaca dokumen yang jelas-jelas menunjukkan kau sudah menikah?" Wanita itu menyerahkan buku nikah itu kepada ayahku. Ayah membukanya dengan tangan bergetar, membaca nama yang tertera di sana. Dan benar, tercatat jelas, Arman bin Sutrisno sebagai suami dari wanita bernama Salsabila Nur Aini. Gedung seketika menjadi saksi bisu dari kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Aku menatap Arman dengan dada sesak. Hatiku hancur berantakan. Semua rencana indah, semua harapan yang kusiapkan, musnah dalam sekejap. Anak kecil di gendongan Salsabila kembali menangis. Kali ini lebih keras. Tangis itu seperti menggema, menembus dadaku yang sudah penuh luka. "Ini anakmu, Arman." Salsabila menunjuk bayi itu dengan gemetar. "Lihatlah wajahnya, mirip denganmu. Dia pantas mendapat ayah yang bertanggung jawab, bukan pengecut yang lari dari kenyataan." Arman menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi tetap saja ia tak berkata apa-apa. Aku terisak, suaraku pecah di hadapan semua orang. "Kau tega, Arman. Kau tega menghancurkan aku, keluargaku, dan semua orang yang percaya padamu, di hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku." Air mataku jatuh semakin deras. Ruangan penuh dengan bisikan-bisikan tajam yang menusuk seperti pisau. Beberapa tamu bahkan mulai beranjak pergi, tak kuasa menahan rasa malu seolah mereka pun ikut tercoreng oleh aib ini. Hari itu, di depan pelaminan yang semula kuimpikan sebagai awal kebahagiaan, justru kebenaran paling pahit terbongkar. Suasana yang tadinya penuh haru dan tegang, kini berubah semakin kacau. Ruangan pesta yang dihiasi bunga segar, lampu gantung berkilauan, dan musik lembut yang mengiringi prosesi pernikahan, mendadak menjadi panggung kebenaran yang mengejutkan. Semua tamu berdiri dari kursi mereka, sebagian menutup mulutnya karena syok, sebagian lain saling berbisik dengan nada panik. Aku masih terpaku di tempat, tubuhku gemetar hebat. Rasanya napasku tercekat ketika wanita itu dengan lantang menuduh Arman sebagai suaminya, lengkap dengan bukti buku nikah dan akta lahir anak mereka. Tapi belum sempat pikiranku mencerna semuanya, tiba-tiba dari deretan tamu bagian kanan berdiri seorang pria parubaya dengan seragam polisi resmi. Dia melangkah maju, suaranya tegas namun dingin. "Semua tolong tenang." Suasana sedikit mereda, meski riuh bisik-bisik masih terdengar di antara tamu undangan. Semua mata kini tertuju pada pria berseragam itu. Aku menatapnya dengan pandangan kabur, antara sadar dan tidak. Pria itu mengeluarkan lencana resmi dari sakunya, menunjukkannya dengan jelas. "Saya Ajun, komisaris polisi, dan saya kebetulan memang diundang oleh keluarga pihak perempuan." Ia menatap langsung ke arahku, seakan ingin menegaskan kalau ia datang bukan kebetulan, melainkan memang tamu sah. Langkahnya kemudian terarah ke depan, tepat ke tempat Arman berdiri. Arman terlihat pucat pasi. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini berubah panik. Keringat dingin menetes di pelipisnya, sementara tangannya mengepal di sisi tubuh. "Saudara Arman," suara polisi itu terdengar lantang. "Tolong tunjukkan identitas Anda. Dan tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur." Arman menelan ludah. Tangannya gemetar saat merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan KTP, tapi polisi itu segera meraihnya dan memeriksanya dengan teliti. Sekilas ia menggeleng, kemudian mendesah panjang. "Seperti yang saya duga," ucapnya datar, lalu menoleh ke arah tamu-tamu. "Saya ingin semua yang hadir di sini tahu, pria ini bukan polisi, seperti yang selama ini dia klaim.
Dia penipu yang sudah lama kami cari. Serentak, seluruh ruangan gempar. Astaga! Ya Tuhan! Jadi benar dia penipu? Bagaimana bisa sampai terjadi di pesta pernikahan? Aku merasakan kepalaku berputar, kakiku lemas. Hampir saja aku terjatuh kalau tidak ditopang oleh sahabatku, Lestari, yang kebetulan berdiri di sampingku. Tenang, kamu kuat. Jangan pingsan sekarang, bisiknya sambil menggenggam tanganku erat. Sementara itu, Arman langsung mundur selangkah. Wajahnya panik, matanya liar mencari jalan keluar. Saya bisa jelaskan, ini salah paham, teriaknya tergagap. Namun polisi itu sudah lebih sigap. 2 orang anggota kepolisian lain, rupanya sejak tadi ikut hadir sebagai tamu, langsung maju, menghadang gerakannya. Tidak ada salah paham, kata polisi parubaya itu tegas. Kami sudah mengawasi pergerakanmu. Kau mengaku sebagai anggota kami, padahal kau hanya menggunakan seragam palsu untuk menipu. Banyak laporan yang sudah masuk tentang penipuanmu, termasuk membawa kabur uang dan memperdaya perempuan dengan dalih jabatanmu. Suasana semakin panas. Beberapa tamu berteriak marah. Dasar penipu. Memalukan. Kasihan pengantinnya. Aku merasakan tatapan kasihan sekaligus iba dari semua orang mengarah kepadaku. Jantungku terasa ditusuk-tusuk. Bagaimana mungkin aku begitu bodoh hingga tak menyadari siapa sebenarnya lelaki yang hendak kunikahi? Wanita yang tadi datang membawa anak, kini berdiri sambil menangis. Ia menunjuk ke arah Arman dengan penuh emosi. Lihat siapa dia sebenarnya. Aku sudah lama mencari keadilan, tapi dia selalu lolos. Sekarang terbongkar juga kedoknya di hadapan semua orang. Arman mencoba melawan. Ia berontak, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman polisi yang sudah memegang kedua lengannya. Lepaskan aku. Ini jebakan. Semua fitnah. Aku memang polisi. Aku hanya... Suaranya terputus ketika polisi itu langsung memelintir tangannya ke belakang dan memborgolnya dengan cepat. Suara borgol yang mengunci terdengar begitu nyaring, membuat bulu kuduku merinding. Arman alias Andika, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pemalsuan identitas, dan bigami. Anda punya hak untuk diam, dan Anda punya hak didampingi pengacara. Ucap polisi itu resmi. Arman meronta. Tidak. Aku mencintai dia. Aku mencintai calon istriku. Jangan ambil aku darinya. Teriaknya sambil menunjuk ke arahku. Semua mata kembali menoleh padaku. Aku hanya bisa berdiri kaku, air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Lestari memelukku erat, mencoba menahan tubuhku yang hampir terhempas ke lantai. Cukup, bentak polisi itu. Kau sudah menipu banyak orang, termasuk perempuan malang ini. Kau pikir cinta bisa dijadikan alasan untuk menutupi semua kebohonganmu. Arman menunduk, wajahnya penuh putus asa. Aku hanya ingin hidup layak. Aku hanya ingin dicintai. Suaranya melemah, lalu hilang ditelan suara gaduh para tamu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Hati ini remuk berkeping-keping. Rasanya seluruh dunia runtuh di sekitarku. Polisi kemudian memberi aba-aba. Arman yang sudah diborgol digiring keluar dengan langkah paksa. Beberapa tamu bahkan bersorak, sebagian lainnya mencibir. Sementara itu aku hanya bisa terisak. Suaraku parau. Lestari menatapku iba. Aku tahu ini berat, tapi lihat sisi baiknya. Tuhan sudah menunjukkan kebenaran sebelum kamu resmi menikah dengannya. Lebih baik sakit sekarang, daripada hidup selamanya dalam kebohongan. Aku mengangguk pelan, meski air mata tak henti-hentinya jatuh. Di hatiku ada luka yang dalam, tapi juga ada secercah rasa syukur. Setidaknya topeng Arman terbongkar sebelum semuanya terlambat. Dan sejak hari itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Suara gaduh memenuhi gedung pernikahan yang baru saja dipenuhi tawa dan senyum. Kini semua itu berganti dengan bisik-bisik penuh gosip dan tatapan sinis yang menusuk. Tamu-tamu yang tadi berdiri rapi di barisan ucapan selamat, kini berkerumun, membicarakan kebohongan besar yang baru saja terbongkar. Ya ampun, dari tadi ternyata kita ditipu. Kasihan sekali mempelai wanita itu, bagaimana dia bisa percaya pada laki-laki seperti itu. Kalau aku jadi keluarganya, aku nggak tahu bisa menanggung malu sebesar ini atau tidak.
Bisikan-bisikan itu terdengar jelas, meski mereka berusaha menutup mulut dengan kipas atau tangan. Semua orang merasa berhak untuk berkomentar, seolah hidupku ini adalah drama murahan yang dipertontonkan di panggung terbuka. Aku berdiri kaku di pelaminan. Tanganku gemetar, wajahku panas, dan pandanganku berkunang-kunang. Gaun pengantin yang sedari pagi terasa begitu indah, kini serasa hanya kain putih yang membungkus aib. Aku ingin sekali berteriak, ingin kabur, ingin membalikan waktu. Tapi aku hanya berdiri seperti patung, tak mampu melakukan apapun. Ayahku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Nafasnya tersengal, menahan amarah dan rasa malu yang tak terkira. Sementara ibuku berulang kali menepuk dadanya, mencoba menenangkan diri, namun matanya jelas memerah, berair. Kakakku, yang sedari awal curiga pada Arman, menatapku dengan pandangan campuran, marah, kasihan, dan kecewa. Astagfirullah, kenapa bisa sampai begini, nak? Bisik ibuku lirih sambil memegangi tanganku. Bu, suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu, aku sama sekali nggak tahu. Sebelum aku bisa bicara lebih banyak, suara seorang tamu terdengar cukup keras dari belakang. Makanya, jangan gampang percaya sama laki-laki. Baru kenal, langsung mau dinikahin. Lihat akibatnya sekarang. Ucapan itu disambut beberapa gumaman setuju. Aku menunduk, air mataku jatuh menodai riasan yang tadinya sempurna. Rias wajah pengantin yang dibuat mahal oleh penata rias ternama kini hancur bercampur dengan air mata dan keringat. Arman sendiri? Dia tak lagi ada di sini. Polisi asli yang hadir sebagai tamu sudah menyeretnya keluar, diborgol seperti kriminal. Terakhir aku melihatnya, wajahnya pucat pasi, tapi bibirnya tetap terkunci, tak ada permintaan maaf, tak ada pembelaan. Hanya tatapan kosong yang menghantui kepalaku. Aku tak sanggup lagi berdiri. Dengan langkah tergesa aku turun dari pelaminan, menyingkirkan kerudung panjang yang terseret di lantai. Aku berlari ke ruang rias, melewati tatapan kasihan sekaligus penuh ejekan dari tamu-tamu. Beberapa bahkan langsung mengeluarkan ponsel, memotret, merekam, dan mungkin sebentar lagi mengunggahnya ke media sosial. Cepat masuk, nak, kata bibiku yang melihatku berlari ke arah ruang rias. Dia menutup pintu rapat-rapat begitu aku berhasil masuk. Begitu pintu terkunci, aku langsung terisak keras. Aku jatuh terduduk di lantai, gaun putihku mengembang tak beraturan, dan seluruh tubuhku bergetar. Ya Allah, kenapa harus aku yang mengalami ini? Bibirku bergetar, suaraku pecah di antara tangisan. Bibiku mencoba meraih bahuku, tapi aku menepisnya, bukan karena marah, tapi karena aku benar-benar tak sanggup disentuh siapapun saat itu. Rasanya seluruh tubuhku dipenuhi duri yang menyakitkan. Aku malu, Bey, aku malu sekali, ucapku di sela tangis. Hidupku hancur. Semua orang lihat aku, semua orang tahu aku dibohongi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bibiku terdiam, hanya bisa memandangiku dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu, tak ada kalimat yang bisa menghapus rasa malu sebesar ini. Tiba-tiba, pintu diketuk keras dari luar. Dik, ini aku, kakakmu. Buka pintunya. Aku tak menjawab, tapi bibiku berdiri, membukakan pintu. Kakakku masuk dengan wajah merah padam. Dia langsung menatapku yang masih terduduk di lantai. Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Hah? Kenapa kamu percaya sama dia? Semua ini bisa dihindari kalau kamu mau dengar omongan keluarga dari awal. Aku menutup telinga, tapi suaranya tetap menembus. Aku sudah bilang, Arman itu mencurigakan. Tapi kamu marah sama aku, kamu bela dia mati-matian. Dan sekarang lihat akibatnya. Semua orang menertawakan kita, Dik. Semua orang mempermalukan keluarga kita karena kebodohanmu sendiri. Tangisku makin pecah. Kata-katanya memang keras, tapi aku tahu, itu keluar dari rasa kecewa sekaligus sakit hati, karena ia tak sanggup melihat adiknya dipermalukan. Aku cuma pengen bahagia, Kak, ucapku lirih, hampir tak terdengar. Kakakku terdiam. Wajahnya melembut, meski masih dipenuhi emosi. Dia akhirnya menarik kursi, duduk di depanku, dan menatapku lama. Kebahagiaan itu nggak bisa dibangun di atas kebohongan, Dik. Dan Arman,
dia dari awal memang udah salah. Tapi kamu terlalu buta karena cinta. Aku menunduk, menangis semakin keras. Aku malu, Kak. Aku nggak berani ketemu orang-orang. Aku nggak sanggup keluar dari ruangan ini. Kakakku menghela napas panjang. Kalau kamu nggak sanggup keluar, biar kami yang hadapi tamu-tamu itu. Tapi kamu harus kuat. Dik, jangan sampai mereka lihat kamu hancur. Kalau kamu hancur, mereka akan semakin puas bergosip. Perkataannya menamparku. Benar, di luar sana pasti sudah banyak yang membicarakan aku dengan nada mengejek. Aku adalah bahan gosip terbesar malam itu, mungkin sepanjang minggu ke depan. Foto dan videoku yang berlari ke ruang rias, menangis dengan gaun pengantin berantakan, pasti sudah tersebar kemana-mana. Aku memegangi wajahku, mencoba menarik napas dalam-dalam meski sulit. Aku nggak tahu harus bagaimana, Kak. Kakakku meraih tanganku. Kamu harus tetap berdiri. Malu memang, sakit memang, tapi jangan biarkan orang-orang itu lihat kamu kalah. Tunjukkan kalau kamu masih punya harga diri. Kalimat itu perlahan masuk ke dalam pikiranku. Mungkin benar, aku tak bisa menghapus malu ini. Tapi aku juga tak boleh selamanya terpuruk. Namun, pada saat itu, yang bisa kulakukan hanya menangis. Menangisi mimpi indah yang hancur di depan mata, dan menyesali kebodohan karena pernah mempercayai seorang penipu. Malam itu, di ruang rias yang dingin dan sempit, aku merasa dunia runtuh. Semua yang kubayangkan tentang masa depan bersama Arman lenyap. Yang tersisa hanyalah gaun pengantin basah oleh air mata, wajah hancur penuh luka, dan hati yang remuk tak tersisa. Aku tahu, setelah ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku menatap cermin besar di ruang rias itu. Wajahku masih penuh make-up pengantin. Bedak tebal, lipstik merah muda, bulu mata lentik yang masih bertahan meski sudutnya sudah basah oleh air mataku. Tapi kini, riasan indah itu bercampur dengan garis-garis basah yang menetes dari sudut mataku. Semua terlihat berantakan, seperti hidupku saat ini. Gaun putih yang tadinya kupakai dengan penuh kebanggaan kini terasa berat, sesak, dan kotor di mataku. Bukan karena noda, tapi karena ingatan pahit yang menempel padanya. Gaun itu saksi bagaimana aku hampir menyerahkan hidupku pada seorang penipu. Di luar sana, suara hiruk pikuk tamu masih terdengar samar. Bisikan-bisikan, gosip-gosip yang berhembus, semua pasti menudingku, kasihan, bodoh, atau bahkan malu-maluin keluarga. Aku tahu, setiap mata yang menatap tadi menggoreskan luka baru di dadaku. Aku terisak semakin keras, menutup wajah dengan kedua telapak tanganku. Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku bisa percaya begitu saja? Tanyaku dalam hati. Aku teringat senyum Arman yang selalu menenangkan. Tatapan matanya yang meyakinkan, tutur katanya yang sopan, cara dia memperlakukan keluargaku dengan hormat. Semua itu bukan cinta, hanya topeng. Topeng yang dipasang dengan begitu rapi, hingga aku sendiri tak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang dusta. Pintu ruang rias pelan terbuka. Ibuku masuk dengan langkah gontai, wajahnya pucat dan matanya bengkak karena menangis. Ia mendekat dan langsung meraih tanganku. Nak, sudahlah. Jangan salahkan dirimu. Kau hanya terlalu percaya. Kau hanya ingin bahagia. Tangisku semakin pecah di pelukannya. Bu, aku malu. Semua orang lihat, semua orang tahu. Aku hampir menikah dengan penipu, Bu. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka nanti? Ibuku mengusap punggungku dengan sabar. Malu itu hanya sebentar, Nak. Tapi coba bayangkan kalau kebohongan itu terbongkar setelah kau sah jadi istrinya. Luka yang kau rasakan sekarang mungkin jauh lebih kecil dibandingkan luka yang bisa terjadi nanti. Kata-kata itu menamparku sekaligus menguatkanku. Benar, Tuhan masih menyayangiku. Kebohongan itu terbongkar sebelum aku benar-benar mengikat janji suci dengan pria itu. Meski hancur, setidaknya aku masih bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku mengangkat kepalaku perlahan, menatap cermin sekali lagi. Wajahku berantakan, tapi di balik itu ada sesuatu yang baru tumbuh. Tekad. Aku tidak akan jadi korban untuk kedua kalinya. Bisikku lirih pada bayanganku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan belajar. Dan aku akan jadi lebih kuat daripada hari ini.
Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan, merapikan sedikit sisa riasan yang masih melekat. Lalu aku berdiri, meski kakiku masih goyah, dan menatap ibuku dengan senyum yang dipaksakan. Bu, ayo kita pulang. Aku tidak mau lagi tinggal di tempat ini. Aku ingin meninggalkan semuanya. Ibuku mengangguk, menahan tangisnya sendiri. Ia menggenggam tanganku erat. Bersama-sama, kami melangkah keluar dari ruang rias itu. Di setiap langkah, aku tahu gosip masih berdesir di udara, tapi kali ini aku tidak lagi peduli. Aku mungkin jatuh hari ini, tapi dari kejatuhan ini, aku akan belajar berdiri lebih tegak. Aku berjanji pada diriku sendiri, cinta tidak akan lagi membutakanku. Aku akan menjaga diriku, hatiku, dan harga diriku. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari pria bermulut manis, tapi dari kekuatan yang kutemukan dalam diriku sendiri.